Shalom, kembali lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema, yaitu batu karang yang teguh. Kita baca satu ayat di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24. Saya akan bacakan. Setiap orang yang mendengar perkataan ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, apabila kita mendengarkan firman Tuhan dan kita melakukan firman itu dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita akan dapat bertahan menghadapi badai apapun di dalam hidup ini. Harus digarisbawahi, menghadapi badai apapun dalam hidup ini pasti kita mampu dan dapat bertahan. Sebaliknya, saya mau katakan, apabila kita mendengar firman Tuhan dan kita tidak menjadi pelaku firman, apalagi kita tidak menerapkan firman itu di dalam kehidupan kita, maka firman Tuhan mengatakan kita seperti seorang yang sedang membangun rumah di atas pasir. Artinya apa? Tidak akan bertahan menghadapi badai sekecil apapun. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai yang ke-27. Di sana kita melihat contoh bagaimana orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Ketika badai itu datang, maka rumah itu menjadi rubuh dan hebatlah kerusakannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus kembali mengulangi pemikiran atau pernyataan Yesus tersebut dengan menyatakan bahwa Kristus adalah pondasi atau dasar, dan kita harus membangun di atas dasar atau pondasi itu, yaitu Kristus yang tahan uji. Saudaraku, ketika kita membangun pondasi atau membangun rumah iman kita di atas batu, yaitu kebenaran firman Allah, yaitu Kristus Yesus, maka ketika badai datang melanda, sebesar apapun, sekali lagi saya katakan sebesar apapun, maka kita akan kuat dan mampu mengatasinya. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-11 kita baca. 1 Korintus 3 ayat yang ke-11 saya akan bacakan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi dasar kita atau pondasi kita sebagai orang-orang percaya adalah Yesus Kristus. Kalau itu yang menjadi pondasi atau dasar kehidupan, rumah rohani kita dibangun di atas dasar Kristus Yesus. Sekali lagi saya mau katakan, badai sekencang apapun, sebesar apapun, tidak akan membuat rumah rohani atau hidup kita ini menjadi hancur goncang berantakan, tetapi akan kuat berdiri. Saudaraku, marilah di hari-hari yang sukar ini, ada badai, ada masalah, ada pencobaan, ada sakit penyakit yang melanda seluruh dunia saat ini, khususnya Indonesia, membuat perekonomian mulai terganggu. Ada banyak pengangguran, ada banyak orang yang susah sedih, ada banyak orang yang khawatir, bimbang, ragu, dan takut. Seperti badai yang kencang, badai yang besar, badai yang dahsyat.
Tetapi saya mau katakan, ketika kita mendengar firman Tuhan dan kita lakukan dalam kehidupan kita, maka badai itu pasti bisa kita hadapi dan kita akan tetap berdiri kokoh dengan pertolongan Tuhan. Mari kita jadikanlah kita orang-orang percaya atau orang Kristen yang berkualitas, bukan orang-orang Kristen atau anak-anak Tuhan yang hanya sebatas kuantitas. Sebab apa? Sebab di depan kita ada banyak badai-badai yang akan menerpa sampai nanti perahu kita sampai di seberang. Kita harus kuat. Kita baca satu ayat di dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-7. Saya akan bacakan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia atau di dalam Kristus dan dibangun di atas Dia. Tidak ada yang bisa kita andalkan. Tidak ada yang bisa kita jadikan sandaran di akhir zaman ini selain Yesus Kristus. Untuk itu mari kita semakin giat di dalam Tuhan, giat di dalam pekerjaan Tuhan, sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan tadi, walaupun badai menerpa, kita akan tetap kokoh berdiri. Puji Tuhan, firman ini memotivasi kita untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Berulang-ulang saya katakan, lakukan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Ketika kita melakukan firman Tuhan, maka ada jaminan dari Tuhan. Jaminan berkat, jaminan pemeliharaan, jaminan kebahagiaan, bahkan jaminan hidup yang kekal. Tidak ada satupun di dalam dunia ini yang bisa menjamin kita 100%. Hanya Yesus yang bisa menjamin kita. Itu sebabnya sekali lagi saya katakan, mari di tengah situasi ini kita bukan malah jauh dari Tuhan, mengabaikan Tuhan, tetapi kita harus semakin dekat dan semakin intim dengan Tuhan, dan hidup kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kekuatan kita, tidak ada yang lain. Terima kasih, firman Tuhan memberkati. Akan Tuhan Yesus selalu memampukan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.